Selanjutnya, H. Prinsip-prinsip desain. Unsur-unsur seni yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dikatakan sebagai bahan yang digunakan untuk menyusun sebuah objek desain. Untuk membentuk desain itu sendiri diperlukan cara untuk membuatnya. Prinsip seni dapat dikatakan sebagai metode atau cara yang digunakan untuk menyusun sebuah objek desain. Metode atau prinsip desain yang perlu diketahui yaitu 1. Harmoni. Harmoni adalah suatu prinsip dalam seni yang menunjukkan kesan adanya kesatuan melalui pemilihan, penggunaan, dan penyusunan objek serta ide-ide. Suatu susunan dikatakan harmoni apabila semua objek dalam suatu kelompok tampak memiliki persamaan. A. Harmoni dalam garis dan bentuk garis. Jika disusun atau dikombinasikan akan menghasilkan bentuk. Bentuk dari susunan garis ini tampak harmoni apabila menggunakan macam-macam garis yang dikombinasikan secara serasi. Harmoni dalam garis dan bentuk dapat diperoleh dengan cara pengulangan, kontras, dan peralihan. Contohnya yaitu pada gambar ini. Terdapat kombinasi berbagai unsur garis sehingga membentuk motif hias perahu. B. Harmoni dalam ukuran. Harmoni dalam ukuran dapat dilihat dari adanya keserasian pada besar kecilnya motif hias dalam suatu desain maupun keserasian antara besarnya motif hias dengan benda yang akan dihias. Seperti contohnya keserasian ukuran motif hias antara balon udara dan awan memiliki ukuran yang sesuai. C. Harmoni dalam tekstur. Tekstur atau sifat dari permukaan kain tekstil selain dapat dilihat juga dapat diraba. Untuk memperoleh harmoni dalam tekstur, seyogyanya kain halus dipadukan dengan kain yang halus pula. Seperti contohnya pada gambar tersebut, yaitu permukaan kain dengan bahan pelekat memiliki tekstur yang sama, yaitu tekstur kain yang kaku. D. Harmoni dalam ide. Harmoni dalam ide dimaksudkan ialah bahwa ide untuk mewujudkan suatu hiasan hendaknya memperhitungkan pula jenis ataupun jenis selekapan kain yang berbeda dalam satu motif. E. Harmoni dalam warna. Harmoni dalam warna dimaksudkan bahwa pemilihan atau penggunaan kombinasi warna yang serasi. Suatu desain yang baik hendaknya memperhatikan prinsip pilihan warna. Pada sulaman, aplikasi ini menggunakan warna tunggal atau warna yang senada dengan permukaan kain yang akan dihiasnya. Contohnya yaitu pada permukaan kain yang dihias menggunakan warna yang senada. 2. Proporsi. Proporsi dalam prinsip desain dimaksudkan adalah adanya hubungan yang proporsional antara satu bagian dengan bagian lainnya. Dalam suatu susunan desain, proporsi diterapkan untuk memperoleh keserasian. Penerapan prinsip ini dalam sulaman selain untuk menyusun bentuk menjadi sebuah motif yang serasi juga untuk menentukan besar kecilnya sebuah motif pada media kain. Proporsi dapat diartikan perbandingan atau kesebandingan, yaitu dalam suatu objek antara bagian satu dengan bagian lainnya sebanding. Sanyoto 2010 halaman 249.
Proporsi atau perbandingan pada dasarnya menyangkut ukuran yang sifatnya matematis dalam dunia seni atau desain. Proporsi yang diterapkan dalam sebuah karya Sanyoto 2010 halaman 249. Proporsi atau perbandingan pada dasarnya menyangkut ukuran yang sifatnya matematis. Dalam dunia seni atau desain, proporsi yang diterapkan dalam sebuah karya biasanya mengandalkan pada feeling dari pembuatan karya. Di bawah ini merupakan sebuah motif pada sulaman aplikasi yang tersusun dari bentuk siluet. Bunga terlihat serasi karena menerapkan prinsip proporsi. 3. Keseimbangan. Keseimbangan dapat diwujudkan apabila penggunaan unsur-unsur desain seperti garis, bentuk, warna, unsur-unsur lainnya dalam suatu desain dapat memberikan perasaan puas. Rasa puas diartikan keseimbangan yang ditampilkan dari sebuah desain memberikan perasaan ketenangan, kestabilan. Pengaruh ketenangan ini dapat dicapai dengan cara mengelompokkan bentuk warna. Garis yang dapat menimbulkan perhatian sama, baik pada bagian bidang kiri maupun kanan dari titik tengah pusat. Untuk mendapatkan keseimbangan, dua objek yang sama beratnya hendaknya ditempatkan pada jarak yang sama dari titik pusat. Jika beratnya tidak sama, objek yang lebih berat digeser ke arah pusat dan objek yang lebih ringan agak dijauhkan dari pusat. Terdapat juga 3 macam jenis keseimbangan. A. Keseimbangan formal, disimetris, yaitu penempatan objek pada bagian kiri dan kanan jaraknya sama dari titik pusat. B. Keseimbangan informal, occult, yaitu objek pada bagian kiri dan kanan beratnya atau perhatiannya tidak sama dan jarak penempatannya dari titik pusat tidak sama. C. Keseimbangan obvious, yaitu objek pada bagian kiri dan bagian kanan tidak serupa, tetapi keduanya mempunyai daya tarik yang sama. 4. Irama. Irama merupakan salah satu prinsip desain yang dapat diamati. Dengan adanya suatu bentuk pergerakan yang teratur atau alun yang membentuk suatu irama atau ritme, suatu objek penggerakan yang berirama dapat dicapai melalui 3 cara, yaitu pengulangan bentuk, peralihan ukuran atau gradasi, pergerakan garis yang tak putus, pergerakan radiasi atau pancaran. A. Pengulangan bentuk. Pengulangan bentuk secara teratur pada jarak tertentu pada suatu desain akan menciptakan pergerakan yang membawa pandangan mata dari objek ke objek berikutnya. Pengulangan bentuk dengan proporsi dan jarak yang baik akan memberikan kesan menyenangkan, dan pengulangan bentuk yang dilakukan beberapa kali akan memberi pengaruh ketenangan. Pengulangan bentuk dalam desain hias banyak digunakan untuk menghias suatu pinggiran. B. Peralihan ukuran irama dapat diperoleh melalui peralihan ukuran atau gradasi mulai dari yang besar ke kecil atau sebaliknya dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Peralihan ukuran dapat berupa peralihan ukuran yang monoton dan peralihan yang bervariasi. Peralihan ukuran pada desain hias dapat berupa peralihan ukuran motif hias, misalnya untuk taplak meja makan dengan serbet makan. Motifnya dapat berbeda dalam ukuran sesuatu dengan besarnya bidang yang dihias. C. Pergerakan berirama. Pergerakan berirama pada motif hias dapat diperoleh mulai dari garis hias yang tak terputus, baik berupa garis lurus maupun garis lengkung. Pada teknik menghias kain, pergerakan berirama banyak digunakan untuk teknik meletakkan benang, pita, biku-biku, dan renda.
D. Radiasi. Radiasi adalah sejenis pergerakan yang memancarkan dari titik pusat dan membentuk suatu irama. Motif berbentuk radiasi dalam desain hiasan dapat diterapkan untuk menghias leher yang memancar sampai dada atau sebagai hiasan pusat. 5. Aksen. Aksen adalah suatu desain hias dikenal dengan istilah pusat perhatian, emphasis, atau center of interest. Aksen merupakan pusat perhatian dalam suatu desain hias. Aksen akan nuntun pandangan mata pada sesuatu yang penting dalam desain tersebut dan baru beralih pada bagian lain. Dalam suatu desain hias, objek yang menarik, indah, atau penting dapat ditonjolkan sebagai pusat perhatian objek lainnya dapat dijadikan latar belakang untuk menciptakan aksen. Dapat dilakukan dengan cara menggunakan warna, garis, bentuk, dan ukuran yang kontras, serta pemberian hiasan untuk menghias. Untuk menghias latar belakang dan hiasannya dapat menggunakan warna kontras atau sebaiknya penggunaan hiasan berupa garis dan diletakkan di tepi kerah atau penggunaan biku-biku di tepi rok anak akan membentuk suatu aksen yang menarik. Kita lanjut ke